Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Endes Esmeralda Sibahutar dengan NIM 1903066108. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Yang pertama soalnya itu adalah jelaskan jenis-jenis jangkrik dan kuda yang banyak dipelihara di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, jangkrik yang sering dipelihara itu yaitu ada jangkrik kalung dengan ciri-ciri badan yang besar, warna hitam, dan juga lehernya yang keras. Sedangkan untuk jangkrik kedua itu ada jangkrik selering, yaitu warnanya hitam kecoklatan, tubuhnya lunak, dan juga ada garis putih di lehernya. Untuk yang ketiga itu ada jangkrik alam. Jangkrik alam ini biasanya kita lihat warnanya itu coklat kekuningan, terus badannya itu lembek tapi tidak mengandung banyak air. Nah, untuk kuda sendiri yaitu ada kuda Sumba, kuda Batak, dan kuda Pacu Jawa. Untuk kuda Sumba tingginya itu sekitaran 1-3 meter. Untuk kuda Batak 1,2 meter dan untuk kuda Pacu itu 1,15 meter. Untuk soal yang kedua itu yaitu jenis pakan yang biasa diberikan untuk kuda dan juga jangkrik. Nah, untuk yang kami review atau yang kami datangi peternaknya, jenis pakan yang biasa yang diberikan untuk kuda itu lebih tepatnya untuk limbah pertanian, yaitu seperti daun wortel di mana kandungan airnya itu mencapai 80%, konsentratnya 12% dan juga protein kasarnya sekitar 12% juga. Nah, untuk jangkrik itu biasanya diberikan pelet ayam, terus daun singkong juga untuk ternak yang dewasa, untuk ternak jangkrik yang dewasa, dan untuk yang kecil biasanya diberikan buah pepaya karena mengandung banyak air. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak kuda dan jangkrik. Yaitu untuk kuda sendiri kira-kira itu sebanyak 301.525.000. Menurut saya itu sesuai sih, karena saat kami ke sana kami mewawancarai peternaknya. Para peternak di sana melakukan pemeliharaan, pemandian kudanya itu secara tidak konsisten gitu. Maka hasil yang didapatkan juga segitu. Apabila mereka lebih konsisten, kemungkinan besar keuntungannya yang diperoleh itu akan menjadi lebih besar. Sedangkan untuk ternak jangkrik, pendapatannya itu didapatkan 12-16 juta itu per bulan. Dan itu juga sesuai, soalnya mulai dari manajemen pakan, manajemen perkandangan, dan juga manajemen peliharaannya itu semua sudah bagus. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri yaitu manajemen yang harus diperbaiki oleh peternak kuda dan jangkrik. Untuk peternak kuda yang harus diperbaiki itu yang pertama itu harus lebih konsisten untuk para peternaknya. Yang kedua itu juga untuk perkandangannya, karena perkandangan di sana sebagian kuda itu ada perkandangannya yang sudah agak rusak karena dibuatnya itu hanya menggunakan papan atau kayu dan tidak dilapisi dengan semen ataupun besi. Sedangkan untuk jangkrik sendiri sudah sangat bagus, mulai dari pakannya, pemeliharaannya sudah bagus, dan mungkin tidak ada yang untuk diperbaiki ke depannya. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu mengapa kuda lebih banyak dipelihara di kandang individu. Itu sebenarnya untuk mengurangi kanibalisme, terus agar kudanya tidak sempit-sempitan gitu di dalam kandang. Nah, konsumsi pakannya juga lebih meningkat, terus menghindari mereka menjadi lebih agresif gitu. Dan untuk nomor 6 yaitu kami ditugaskan untuk mengambil judul jurnal dan sumber. Sedangkan yang saya ambil untuk jurnal dari jangkrik, saya mengambil itu dengan judul pemberian tepung jangkrik pada level yang berbeda di dalam ransum terhadap karkas puyuh fase starter, yaitu itu milik dari Bang Fahmi Hamdan dari Universitas UIN Suskariau di tahun 2020. Dan untuk jurnal kuda, saya ambil itu uji biologis pakan lokal dan pakan impor untuk kuda pacu Indonesia yang bersumber dari seminar nasional Sony Ae Minangkei dan kawan-kawan dari Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi. Soal selanjutnya itu yaitu tujuan dan perlakuan pada jurnal tersebut. Nah, untuk tujuan dari penelitian yang jangkrik, saya ambil adalah untuk memanfaatkan stok jangkrik yang berlebih di Indonesia dan mengolahnya menjadi tepung jangkrik, sehingga tepung jangkrik ini dapat dijadikan pengganti untuk tepung ikan. Nah, yang kedua itu perlakuan yang dilakukannya itu yaitu melakukan penelitian secara langsung dan mengamati perubahan sendiri itu secara langsung.
Dan yang kedua, tujuan dari jurnal kuda yang saya ambil itu untuk mengetahui kemampuan ternak kuda pacu apabila mencerna pakan impor atau pakan lokal. Nah, untuk perlakuan yang diberikan sendiri itu juga secara langsung dan dilakukan uji biologis pada ternak. Nah, untuk soal terakhir yaitu hasil dan kesimpulan dari jurnal yang saya ambil. Untuk hasil jurnal jangkrik yang saya ambil itu hasil dari penelitian yang didapatkan bobot karkas dan persentase karkas, bobot badan akhir dari burung puyuh didapatkan perubahan walaupun belum maksimal karena penelitian ini dilakukan hanya 21 hari. Maka kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung jangkrik ke dalam ransum sampai dengan taraf 6% dapat meningkatkan bobot badan akhir pada ternak puyuh. Sedangkan untuk kuda, jurnal kuda itu hasil yang didapatkannya itu konsumsi bahan kering pakan, kecernaan energi, kecernaan protein kasar, kecernaan kalsium dan fosfor. Pakan impor lebih unggul dibandingkan dengan pakan lokal. Dan kesimpulannya, perbedaan konsumsi serta kecernaan zat-zat makanan antara pakan lokal dan pakan impor uji biologis pakan kuda pacu menunjukkan bahwa pakan impor lebih unggul dibandingkan pakan lokal yang ada di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjawaban soal yang saya lakukan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.